Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di sore ini saya kedatangan Vario Karbu. Keluhan dari pemiliknya, motor ini mati total. Kata pemiliknya, motor ini sebelumnya sudah pernah turun mesin atau oversize. Kemungkinan motor ini diakibatkan karena berasap. Dan keluhan dari pemiliknya, motor ini ketika selesai oversize atau turun mesin, motor ini terkadang brebet dan susah hidup. Itu kita belum tahu apakah brebetnya di tarikan awal ataupun tarikan akhir ketika motor ini brebet. Dan kita sudah pastikan keluhan dari pemiliknya, motor ini ketika motor ini hidup ini susah ya teman-teman. Untuk memastikan apa keluhan dari pemiliknya, coba kita cek di bagian kopnya itu. Dan sebelumnya motor ini sudah ditelanjangi cover-covernya oleh pemiliknya. Kemungkinan motor ini sudah dicek oleh pemiliknya di bagian busi atau di bagian karbunya. Kita belum tahu karena motor ini sudah ditelanjangi cover-cover atau bodinya ini seperti ini ketika masuk di bengkel saya. Saya sarankan ketika teman-teman mengalami motor mati total seperti ini, ada 3 di pengecekan ketika motor dalam keadaan mati total. Yang pertama di bagian kompresi, pengapian, dan bahan bakar. Saya ulangi, ketika motor teman-teman mengalami mati total seperti ini, kita pastikan kita pengecekan ada 3, kompresi, pengapian, dan bahan bakar. Saya jelaskan. Pengapian, terlebih dahulu pengapian yang dihasilkan melalui full share yang menuju ke CDI dan mempercikan api yang masuk ke kuil akan mengeluarkan percikan api melalui busi. Dan di bagian kompresi adalah dorongan piston yang menuju ke titik mati atas akan mengeluarkan udara atau oli yang dibakar melalui clap in dan outnya. Dan di bagian bahan bakar yang dari tangki yang diisap melalui manifold yang akan mengeluarkan bahan bakar yang dari tangki yang menuju ke karburator. Lanjut saja, saya pengecekan terlebih dahulu di motor ini di bagian kompresinya dengan cara mengengkolnya. Ketika motor ini saya mengengkol terasa berat, maka saya pastikan kompresi ini dalam keadaan normal. Dan ketika motor ini kita engkol, motor ini terasa tidak ada beban di bagian engkolnya ini, saya pastikan motor ini dalam keadaan bocor. Karena motor ini kata pemiliknya sudah barusan turun mesin di bengkel lain. Kita belum tahu apakah motor ini di bengkel lain atau yang pemiliknya mengerjakan sendiri. Karena di bagian headcopnya ini banyak rembesan oli seperti pasir. Kemungkinan sudah lama ya teman-teman ketika turun mesin, karena pasir yang agak keras sudah ya teman-teman. Tapi kata pemiliknya motor ini belum lama turun mesin karena oversize, dan rembesan oli pun banyak di bagian sana. Lanjut saja kita pengecekan di bagian kompresinya. Perhatikan ketika saya mengengkol, apakah kompresi di motor ini ada atau tidak.
terasa kompresi di motor ini sangat los ya teman-teman. Perhatikan tadi ketika saya mengengkolnya dan saya pastikan busi terpasang dengan normal. Jangan dilepas ya teman-teman. Jadi seperti itu pasang businya, dan kita uji di bagian engkol untuk menguji kompresinya, dan kemudian kita pengecekan di bagian pengapian. Kita pastikan percikan api yang dikeluarkan dari kuil ada ya teman-teman. Dan motor ini kayak sudah diganti busi baru. Berarti kita tidak pengecekan di bagian businya teman-teman. Kita pengecekan percikan yang dikeluarkan oleh kuilnya. Karena kita sudah melihat di bagian businya busi baru. Coba kita cek di bagian api strum yang dikeluarkan dari kuilnya. Coba perhatikan yang dikeluarkan dari kuilnya. Kita kunci kontak on. Jelas ya teman-teman. Iya. Perhatikan ya teman-teman, percikan api yang dikeluarkan dari kuilnya, apakah ada atau tidak. Jelas ya teman-teman, percikan api yang dikeluarkan dari kuilnya dalam keadaan normal. Kemudian kita sudah pengecekan di bagian kompresi, dan selanjutnya kemudian di bagian pengapian, selanjutnya di bagian bahan bakar. Apakah bahan bakar yang mengalir di motor ini dalam keadaan normal atau tidak. Kita pastikan selang dari pengisapan manipulnya terpasang, dan kita pastikan juga di kedua selang ini jangan dalam keadaan bocor atau yang sobek. Coba kita cek, kita buka di bagian selang yang menuju ke karburator yang dialirkan bensin. Perhatikan ketika kita engkol, kita pastikan selang ini mengeluarkan bensin ya teman-teman. Bensin yang keluar dari selang ini sangat sedikit sekali. Coba kita buka di bagian selangnya yang satu yang dimanipul tadi ya teman-teman. Kemudian kita mengisapnya menggunakan mulut. Kita mengisapnya melalui mulut untuk memastikan apakah permasalahan dari motor ini pengisapan yang tidak stabil, tidak mengeluarkan bensin yang cukup yang masuk ke karburator. Perhatikan ketika saya mengisap di bagian selang yang menuju ke manipul, perhatikan ya teman, selang ini.
di selang yang menuju ke manifold pengisapan selangnya ini. Ini ketika saya mengisap melalui mulut, selang ini mengeluarkan bensin ya teman-teman. Harusnya ketika kita ini mengisap, selang ini tidak mengeluarkan bensin. Ketika ini diisap, akan dikeluarkan bensin menuju ke selang ini. Tapi ketika kita mengisap, selang ini mengeluarkan bensin. Saya pastikan juga di bagian keran otomatisnya ini yang ada di sini juga rusak ya teman-teman. Perhatikan di selang ini. Ini selang yang ada di bawah ini. Coba kita fokus. Kita fokus ke selang ini. Ini selang, ketika selang yang di atas ini diisap di manifold, akan mengeluarkan bensin di bagian selang bawah ini yang menuju ke karburator. Saya ulangi, ketika ini diisap di manifold, akan mengeluarkan bensin di bagian selang bawah ini yang menuju ke karburator. Selang manifold ini yang arahnya di bagian intake ini. Di bagian ini makanya ketika tadi seperti ini mengalir terus di bagian selang yang menuju ke keran otomatisnya. Coba kita cek di bagian untuk memastikan di bagian kebocoran klepnya atau susunan dari ring pistonnya permasalahan atau tidak. Kita pastikan terlebih dahulu di bagian ini ya teman-teman, di bagian keran otomatisnya, karena ketika kita mengisap di bagian selang yang menuju ke manifold masih keluar bensin, berarti pengisapan yang di bagian keran otomatisnya ini tidak bekerja dengan normal. Coba kita buka terlebih dahulu di bagian keran otomatisnya ini. Seperti ini dari keran otomatisnya. Ketika kita mengisap di bagian selang ini, harusnya lubang yang ada di sini mengeluarkan bensin ya teman-teman, yang menuju ke karburator. Saya ulangi, ketika ini diisap di bagian selang ini yang ada di sini, manifold akan mengeluarkan bensin di bagian keran bawah ini yang menuju ke karburator. Ketika ini tidak berfungsi dengan stabil, maka selang yang di sini tidak akan mengeluarkan bensin yang menuju ke karburator. Untuk memastikan permasalahan dari motor ini di bagian kerannya ini, coba kita menggunakan botol ya teman-teman untuk memasukkan bensin menuju ke karburator, dan coba kita engkol apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Coba kita memakai botolan bensin dulu ya teman-teman. Coba kita rakit. Setelah kita merakit ini selangnya, coba kita masukkan di karburatornya. Apakah permasalahan di motor ini dari pengisapan yang di keran otomatisnya ini permasalahannya, atau di bagian kebocoran dari klepnya. Coba kita cek. Dan di bagian selang ini pun kita sumbat ya teman-teman menggunakan baut yang menuju ke manifold tadi. Kita sumbat terlebih dahulu karena kita tidak menggunakan keran otomatis. Kita menggunakan botolan ini untuk memastikan motor ini permasalahannya di bagian keran otomatisnya atau di bagian klepnya.
motor hidup dengan normal. Ketika kita melos begini bensin, perhatikan motor hidup dengan normal. Berarti saya pastikan permasalahan di motor ini di keran otomatisnya ini yang jadi permasalahan dari motor ini dalam keadaan mati total. Berarti lebih jelasnya di bagian bahan bakar yang tidak lancar, di bagian keran otomatisnya ini. Jadi jika teman-teman mengalami motor mati total begini, seperti yang saya bilang tadi, ada 3 pengecekan di bagian motor tersebut, di bagian pengepian bahan bakar dan kompresi. Tidak ada yang lain lagi ya teman-teman. Kelistrikan, pengepian dan kompresi, pengepian dan bahan bakar. Ketiga itu ketika motor mengalami mati total. Sekali lagi dan coba kita hidupkan. Hidup dengan normal ya teman-teman. Jadi jangan lupa share, komen jika ada teman-teman bertanya tentang seputaran motor. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.